Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang user experience. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu UI dan juga UX. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, udah familiar sebelumnya tentang UI, UX, user interface dan user experience. Nah sekarang coba apa bedanya antara UI dan UX. Jangan-jangan mungkin selama ini sebenarnya ketuker ya antara definisi UI dan juga UX. Nah, kalau UX itu adalah segala sesuatu yang user dapat lihat dan juga user dapat sentuh. Contohnya saja seperti menu option ya pada tampilan antar mukanya, kemudian button, teks, kemudian navigation element, sharing option begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di layar gitu Anda harus memilih text link gitu ya untuk slider navigation. Nah itu adalah UI. Jadi UI itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan interface-nya, apa yang user sentuh, apa yang user lihat, itu UI. Nah sementara kalau UX itu adalah berhubungan terhadap segala sesuatu yang user rasakan, yang dapat berpengaruh terhadap perilaku si user ketika berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Itu adalah UX. Jadi kalau UX ini adalah berhubungan dengan seperti apa yang mereka lihat gitu ya, apa yang mereka sukai begitu ya. Kalau UX ya, apa yang mereka sukai, kemudian bagaimana mereka dengan mudahnya menyelesaikan suatu goals atau task ya. Kemudian berkaitan dengan moment of delight, berkaitan dengan suatu momen yang menyenangkan, atau bahkan mungkin suatu momen yang membuat dia frustasi ketika dia berinteraksi dengan sistem. Itu adalah user experience. Nah, contoh saja misalkan ini adalah suatu contoh yang sering sekali muncul ketika kita ingin mendefinisikan perbedaan antara UI dan UX. Jadi kalau UI ini kita lihat mungkin botol ini familiar kalau kalian pergi ke Pizza Hut. Heinz ini pertama kali membuat si desain botol saus ini tahun 1800 atau tahun 1900, saya lupa, itu udah cukup lama banget gitu ya. Jadi pertama kali dia desain adalah dia memperhatikan tampilannya, UI-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini dia bikin model botolnya seperti ini begitu ya. Kemudian dia bikin dengan bahannya terbuat dari kaca gitu. Supaya si user bisa ngelihat gitu, orang tuh bisa ngelihat isinya gitu ya. Kemudian dia bikin tutupnya warna putih, kemudian dia desain logonya seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian dia tidak memperhatikan ketika user ingin menggunakan si botol kecap ini ya. Kita sering kali kalau dengan menggunakan botol yang kayak begini ya, pada saat kita menggunakan kita cukup kesulitan ya, si isi sausnya itu susah keluar, betul nggak? Mungkin teman-teman yang nggak perlu nyobain botol Heinz, Anda pergi ke warung bakso gitu ya, biasanya ada botol saus kaca gitu atau kecap gitu ya, Anda harus menggunakan dua tangan supaya si isi sausnya keluar. Nah, karena pengaruh tersebut begitu ya, karena experience tersebut yang sudah dilakukan, experience dari si user, kemudian dia mengubah kembali begitu ya, si botol ini dia ganti dengan terbuat dari plastik supaya si isinya dapat dengan mudah tuh kita tekan botolnya supaya bisa keluar si sausnya. Nah, tapi ternyata itu tidak cukup membantu ketika memang isi sausnya sudah sedikit begitu. Sehingga tahun 2000-an saya lupa 2012 atau 2002 memang kehitung cukup baru, kemudian dia ganti desainnya adalah seperti ini. Ya, jadi dia bikin supaya kemasannya adalah dibalik. Jadi ini bukan karena gambar kita balik, tapi memang dia desain itu si botolnya adalah terbalik. Jadi tutupnya dia taruh di bawah begitu. Ya, sehingga ini memungkinkan. Nah, ini adalah UI-nya gitu. Ketika dia mendesain si rancangannya seperti ini bentuknya, kemudian tutupnya dia taruh di bawah, ini adalah UI. UX-nya di mana? UX-nya adalah ketika si user menuangkan si kecap itu ke makanannya, apa yang dia rasakan?
ternyata dia cukup terbantu, ternyata dia cukup senang begitu ya, moment of delight gitu. Dia tidak lagi merasakan frustasi ketika harus menuangkan saus ke makanannya. Itu adalah user experience. Nah, ada lagi contohnya. Kenapa sih user experience ini cukup penting begitu ya? Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti yang di layar begitu ya. Jadi ketika Anda mau sign in atau Anda mau login, Anda bingung gitu kesalahannya ada di mana, di username atau password. Sementara error message-nya biasanya digabungkan, jadi wrong username or password gitu. Nah, hal ini sebenarnya agak membuat frustasi user ketika user kebingungan sebenarnya yang salah ini username atau password saya ya gitu. Kalau memang kesalahannya ada di username, ya maka Anda harus memberikan user error. Harusnya si desainer itu memberikan user error adalah kesalahan ada pada di username Anda, atau sebaliknya mungkin ya ada di password gitu. Nah, ini berkaitan dengan feel-nya, ini berkaitan dengan behave dari si user. Nah, ini kita sebut dengan user experience jadinya. Nah, sekarang kita akan lihat desain dari UX dan juga UI, UX dan UI ya versus nih. Kalau UI itu berkaitan dengan hal-hal yang menonjolnya aja, hal-hal yang dapat dilihat aja oleh si user. Jadi yang tampaknya. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan, Anda mungkin tahu kayak batu karang gitu ya, di laut gitu. Nah, yang muncul ke permukaan itu adalah UI-nya aja. Jadi UI itu yang usernya lihat, visual design-nya berhubungan dengan colors-nya, kemudian grafiknya, visual grafiknya, kemudian dia berhubungan dengan layout-nya, tipografi, itu UI tuh. Jadi yang kelihatannya aja di luar gitu. Tapi kalau UX itu berhubungan dari skenarionya, user research-nya. Nah, ini yang udah kita lakukan kemarin. Information architect-nya, kemudian wireframes and prototypes, sampai dengan interaction design. Supaya kita dapat menghasilkan suatu UI yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin suatu apps, itu kalau ingin menampilkan UI yang baik, UI yang bagus, harus disupport dengan UX yang baik juga. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sudah melakukan proses itu kemarin ya. Teman-teman sudah melakukan user research. Anda sudah menentukan konteksnya. Anda sudah memperhatikan user goals-nya apa. Siapa usernya, bagaimana perilakunya mereka. Anda mengidentifikasi needs-nya, behavior-nya. Kemudian Anda juga sudah mengidentifikasi task-nya. Terus bagaimana si user juga bertindak terhadap si task yang berkaitan dengan konteksnya. Nah, itu sudah Anda lakukan, itu sudah sangat baik sebetulnya. Nah, kemudian Anda juga membuat information architect-nya gitu ya. Dari proses observasi ya, atau interview kuesioner gitu ya, yang sudah dilakukan. Kemudian Anda representasikan dalam bentuk persona begitu ya. Nanti dari persona itu Anda bikin skenario-nya gitu ya. Anda bikin journey map-nya gitu ya. Nah, dari situ kemudian pada tasnya Anda bikin kemarin kita bikin HTA-nya ya. Nah, itu ada di tahap si UX-nya supaya apa? Supaya kalau kita bisa tahu tadi kebutuhannya, bagaimana si user menyelesaikan permasalahannya, pada saat kita bikin UI itu akan minim sekali kesalahan yang kita lakukan harusnya. Ya, karena UI-nya ini sudah memperhatikan UX-nya gitu kan ya. Kemudian kita nanti juga bikin wireframes ya. Wireframes ini berkaitan dengan navigasinya. Kalau saya klik button ini, nanti kira-kira dia akan ngelink kemana ya. Kalau si user ngeklik button ini atau ngeklik link ini, nanti dia harus masuk kemana ya. Nah, itu kita rancang di wireframes. Nah, baru nanti masuk ke interaction design-nya. Nah, ini adalah UX dan UI design. Jadi bisa Anda lihat perbedaannya nih sangat signifikan banget. Jadi kalau UX itu banyak tahapan yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kerjanya UI dan UX researcher gitu ya, di kantor-kantor gitu, bagian UX ini adalah bagian yang UI ini include ke dalam UX gitu. Makanya mereka suka bilang UI dan UX researcher gitu.
Nah, karena yaitu tadi include ke dalam si UX, UI-nya ini. Jadi pekerjaan UX ini cukup cukup panjang gitu ya supaya bisa menghasilkan suatu desain yang baik gitu ya. Katakanlah misalkan kayak Tokopedia, kemudian tiket.com, kemudian apalagi Shopee dan sebagainya. Itu mereka bukan hanya UI itu yang diperhatikan, tapi UX-nya gitu. Jadi karena dia sampai dengan memperhatikan detail itu tadi ya, mereka melakukan user research tuh. Mereka sampai harus berempati, mendefine gitu. Dia harus mengumpulkan ide-ide gitu dan sebagainya. Nanti mungkin saya nggak terlalu bahas di sini, ada yang namanya design thinking process gitu ya. Nah, mungkin ini kalau teman-teman yang tertarik menjadi seorang UI UX designer, nah apa yang dilakukan oleh UX designer dan apa yang dilakukan oleh UI designer? Kalau UX designer, dia meng-create suatu konsep aplikasi itu dari awal, dari nol. Ya, kemudian dia harus mempelajari, menganalisis bagaimana behavior potensial dari si usernya, mengelaborasikan antara skenario dan juga si alur dari task usernya. Kemudian melakukan research, pasti kalau di sini melakukan research. Research ini apa yang kemarin udah kita bahas sebenarnya. Kamu melakukan observasi itu sebenarnya suatu risetnya kita terhadap si user. Interview, kemudian kuesioner itu salah satu research gitu ya. Yang bisa kita lakukan gitu. Nah, memang mungkin kemarin kita nggak terlalu optimal ya melakukan riset itu karena dengan kondisi pandemi ini kita agak susah juga ya untuk benar-benar melakukan riset terhadap user di lapangan. Kemudian yang mereka tadi ya membuat outline dari wireframes-nya sampai dengan prototype. Nah, tentunya di sini dia sangat mengikuti bagaimana user-centered design. Jadi mereka tuh menempatkan si user sebagai fokus utama pada saat mendesain. Nah, kalau di UI apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh si UI designer? Kalau UI designer itu biasanya mereka hanya bekerja pada bagian yang tampak aja gitu ya dari suatu aplikasi. Ya tadi udah kita bahas ya warna, layout dan sebagainya. Biasanya mereka bekerja berdasarkan dari kebutuhan yang diinginkan oleh si klien. Klien atau customer itu beda dengan user. Klien customer itu adalah kita kerja buat siapa. Tapi kalau user adalah nanti aplikasi ini dibuat untuk siapa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aplikasi ini dibuat untuk siapa? Usernya kan. Nah, itu yang perlu kita tekankan di situ. Kemudian mereka juga nanti masalah matchingkan color, tipografi, nge-create layout gitu ya. Jadi kalau UI mah lebih ke apa bagian yang visible deh gitu. Yang mereka tuh lebih ke take care visual design-nya aja. Tapi kalau UX itu mereka sampai melakukan riset di sini. Jadi kalau untuk publikasi-publikasi biasanya banyak juga publikasi atau artikel jurnal-jurnal yang berkaitan dengan proses UX sebenarnya gitu ya. Sehingga oleh karena itu user experience itu merupakan gabungan dari look, kemudian feel dan usability, kegunaannya gitu ya. Jadi whole package, komprehensif banget kalau kita ngomongin user experience. Oke, nah contohnya saja misalkan mungkin ini kayak Windows Media Player gitu ya kalau di Windows ya. Di sini konsepnya adalah dia mungkin menggunakan drag and drop, benar ya. Jadi kalau misalkan kita mau menambahin playlist di sini, kita cukup pilih si lagunya ya. Bahkan mereka sudah menyediakan supaya kita bisa multiple kita bisa pilih beberapa lagu, kemudian kita cukup drag and drop ke bagian sini gitu ya. Nah, itu adalah UI-nya sebenarnya karena dia menggunakan cara berinteraksi seperti itu gitu ya, drag and drop. Nah, itu adalah UI-nya. UX-nya apa? UX-nya adalah kemudahan bagi si user mengkontrol customisasi dari playlist songnya mereka gitu. Nah, itu UX tuh. Mereka jadi lebih enjoy ketika mereka menikmati musik-musik pilihannya mereka. Ya, karena mereka tuh bisa mengkustomisasi playlistnya. Jadi kontrolnya ada di mereka. Itu adalah UX, itu bagian dari UX. Anda udah bisa bedain ya UI dan UX. Contohnya lagi. Oke. Nah, ini tuh adalah suatu website dari ini ya. VW ya. Jadi si salah satu
apa ya, bukan promosi, salah satu media yang dibuat oleh si developer gitu ya, kliennya adalah mobil VW gitu. Nah, dia membuat dia ganti lah gitu ya si brosur-brosur yang mungkin biasanya pakai brosur kertas gitu ya untuk memasarkan mobilnya, atau websitenya juga website yang biasanya sederhana cuma nampilin gambar mobil gitu kan ya, harga, udah bisnis kayak gitu doang kan ya. Nah, kalau ini dia enggak. Di sini adalah dia menambahkan UI-nya adalah dia menambahkan suatu fitur di mana kita bisa melakukan proses kustomisasi. Nah, UX-nya adalah si user dapat dengan mudah atau dapat mengetahui, ya di sini si user dapat pengalaman baru karena si user itu bisa melihat dapat merasakan gitu ya, kayak bener-bener dia punya mobil gitu, punya mobil si VW ini. Jadi si user itu bisa milih jenis warnanya gitu ya. Terus dia bisa sampai ngelihat interiornya, bisa milih kalau interiornya saya ganti pakai warna ini seperti apa, yang eksteriornya saya ganti catnya seperti ini nanti seperti apa. Itu experience-nya tuh nanti buat si user gitu. Si usernya jadi punya pengalaman baru ketika dia mau memilih mobil gitu, yang biasanya cuma ngelihat brosur tampak depan samping doang, tapi di sini dia bisa mengganti-ganti warna mobil gitu ya, dengan hanya apa ya, klik doang gitu ya, dengan klik button aja gitu, dan dia bisa ngelihat secara 3D ya dengan cara di drag ini kan ya, katanya di drag. Nah, fitur drag kemudian tekan button itu UI-nya. Tapi UX-nya adalah ketika dia menambahkan apa di sini? Tadi menambahkan pengalaman baru ketika si user bisa mengganti warna mobil gitu ya. Kemudian usernya bisa ngelihat secara 3D ya, real time langsung ke dalam si mobilnya gitu ya. Terus bisa ngelihat misalkan sampai ke dalam mesin gitu. Nah, itu adalah user experience-nya tuh. Atau misalkan Anda pernah, mungkin ini beberapa tahun yang lalu, untuk pemasaran perumahan misalkan. Biasanya kan cuma sekedar brosur doang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengusung user experience-nya, orang yang mau beli itu kan dia pengen tahu dong bagian dalamnya kayak gimana sih gitu ya. Situasi real di dalam rumahnya itu seperti apa sih? Maka dia masukkan misalkan konsep AR, augmented reality. Anda mungkin pernah dengar AR ya, atau Anda pernah coba juga aplikasi-aplikasi AR, kayak misalkan AR itu salah satunya yang berbasis latitude longitude itu kayak Pokemon Go gitu ya. Nah, itu dia berbasis AR kan. Nah, eh kebayang kan kalau cuma sekedar hanya sekedar ngelihat brosur atau gitu doang kan ya biasa aja gitu ya. Nah, kalau UX-nya itu adalah ketika dia menerapkan tadi teknologi AR gitu. Jadi dia bisa ngelihat si rumah itu 3 dimensi. Atau dulu juga pernah lagi hype juga misalkan yang kamera 360 gitu ya. Sampai ada websitenya, misalkan saya mau ngelihat apa namanya suatu gedung gitu ya. Nah, si kameranya bisa kita putar 360 gitu kan ya, 360. Nah, itu user experience tuh. Itu pengalaman baru sih buat si pengguna. Itu nambah feel buat si pengguna gitu. Yang dirasain sama penggunanya apa? Dia ngerasa, "Oh, saya senang banget, excited banget nih saya menggunakan aplikasinya" gitu. Itu UX-nya gitu. Nah, kalau UI-nya itu berhubungan dengan ya tadi ya udah kita jelasin banget, berhubungan dengan apa yang dia sentuh, berinteraksinya gitu ya. Itu adalah UI-nya. Nah, by the way ini dia itu pemenang UX Award tahun 2014 ya. Jadi si VW ini dengan dia mengusung tampilan seperti ini tuh dia menang User Experience Awards tahun 2014 gitu ya. Jadi sangat inovatif dan sesuatu yang baru buat user. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba bahas gimana dong untuk membuat suatu user experience yang baik. Nah, maka di sini ada yang namanya elements of user experience ya. Jadi ini ada gambarnya, kita bacanya dari bawah ke atas.
Jadi dari mulai strategi ini merupakan fondasi dari UX-nya. Jadi dari strategi ini kita harus tahu nih user needs-nya dan business goals-nya. Nah, teman-teman udah melakukan itu ya. Kemudian masuk ke scope. Scope ini adalah kita mentransformasikan strategi menjadi suatu requirement. Nah, fitur apa aja sih yang dibutuhkan oleh sistem gitu ya di scope ini biasanya ya. Nanti fitur-fitur apa aja, elemen apa aja yang dibutuhkan itu adanya di scope. Nah, salah satunya nanti kita bikin yang namanya adalah Kano model, salah satu yang merepresentasikan scope ini. Kemudian nanti setelah ini selesai, kita akan masuk ke bagian structure. Di structure ini nanti kita membuat information architecture-nya, interaction design-nya, gimana sih pengguna berinteraksi dengan produk, informasi apa aja sih yang dibutuhkan, termasuk struktur datanya gitu ya. Jadi nanti apa namanya, cara interaksinya dengan si usernya gimana, nanti dari satu task ini kalau udah selesai, task ini udah selesai, terus dia harus kemana. Kemudian cara ngerjain si task itu gimana caranya gitu. Nah, ke teman-teman kemarin udah kita pelajari itu yang HTA gitu ya sampai dengan KLM. Nah, itu udah di bagian structure. Nah, setelah itu kita masuk ke skeleton. Nah, skeleton atau wireframes. Nah, di skeleton atau wireframes ini yang tadinya abstrak ya, yang tadinya ini cukup abstrak buat buat si user gitu ya, sesuatu yang abstrak kan, user need, goals gitu, itu sesuatu yang abstrak banget gitu ya, sampai dengan information architecture. Nah, di sini kita bikin menjadi lebih apa ya, lebih dibuat lebih nyata gitu. Dari skeleton ini nanti bisa muncul dari skeleton itu nanti kita bisa bikin kayak tadi sebelumnya, satu tampilan ini kalau udah selesai nanti dia ngelink kemana ya navigasinya gitu. Jadi kalau di wireframe itu modelnya kita udah mulai bikin si desain interface-nya, tapi masih kasar gitu ya. Jadi masih kita bikin warnanya juga hitam putih gitu, harus hitam putih gitu, jadi nggak bisa kita kasih warna kalau di wireframe. Nanti saya tunjukin ya contoh dari wireframe. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah udah masuk ke visual design-nya. Nah, di tahap visual design ini kita sudah memperhatikan elemen-elemennya nih, jadi udah mulai masuk ke UI-nya. Jadi kita udah memperhatikan layout-nya, warna, icon, tipografi, gambar gitu ya, dan sebagainya itu udah masuk ke bagian si surface-nya nih ya, ke bagian si visual design-nya. Nah, ini adalah elements of user experience. Nah, coba kita akan bahas tadi di awal ada yang namanya strategi, di mana kita harus mengetahui user needs and juga business goals-nya. Nah, sekarang saya akan coba jelasin. Misalkan saja kita punya kasus ini adalah YouTube ya. Business goals-nya apa dan user goals-nya apa? Business goals-nya adalah dia memperoleh uang melalui iklan, betul nggak? Ya kan, business goals-nya nih dari YouTube, dia tuh pengen menarik, dia tuh pengen dapetin uang gitu ya melalui iklan kan. Nah, kalau user goals-nya apa? Nah, kalau user goals itu berarti dari sisi user, kalau bisnis berarti dari sisi si ownersnya gitu ya. Kalau user goals itu adalah kita pengen dapat video yang kualitas yang baik gitu ya dari YouTube, atau kita bisa dapat video-video yang diinginkan dari YouTube misalkan gitu ya. Nah, kemudian alignment-nya apa? Alignment-nya di sini adalah kita bisa meletakkan iklan ya dalam video atau halaman yang sama, betul kan? Ya. Kemudian kemudahan dalam pencarian video atau video yang mirip, itu alignment-nya. Kemudian pengguna jadi lebih banyak melihat lebih banyak video yang membuat si YouTube itu memperoleh lebih banyak uang. Nah, ini alignment-nya nih. Jadi karena kita punya business goals-nya ini, usernya ini, user goals-nya ini, kemudian alignment-nya apa gitu ya. Alignment-nya ya karena dia pengen punya uang dari iklan, ya kita letakkan aja iklan itu dalam video gitu kan. Biasanya gitu ya, cukup pengganggu sih gitu, cuman ya itu salah satu alignment dia supaya si business goals-nya tercapai gitu. Tapi juga user goals-nya juga bisa nyampe gitu kan ya, kualitas dia menyuguhkan kualitas yang baik gitu ya. Kemudian juga kemudahan dalam pencarian video gitu atau video-video yang mirip. Nah, untuk si user. Terus juga si pengguna tuh melihat lebih banyak video yang membuat si YouTube ini ya punya banyak uang gitu ya jadinya kan. Kemudian ada lagi kalau Instagram. Nah, sama.
bisnis goals-nya apa? Ya pasti mereka pengen dapetin duit dong gitu. Dapat duitnya mereka itu dari mana? Dari iklan kan. User goals-nya apa? User goals-nya kan di situ si user tuh pengen nambahin temen kan, memperoleh teman yang punya uh, kesamaan minat yang sama gitu ya, atau biasanya mereka ya kedekatan emosional, mereka bisa nge-share foto-foto gitu ya, momen-momen tertentu yang terhadap teman-teman yang memiliki kesamaan minat atau kedekatan emosional terhadap mereka. Alignment-nya apa? Alignment-nya adalah karena business goals dan user goals adalah seperti ini, maka alignment-nya adalah dia meletakkan iklan dalam timeline pengguna. Ya, betul ya. Biasanya di timeline-nya kita tiba-tiba suka ada iklan begitu ya. Nah, itu adalah alignment dari bisnis dan user goals-nya. Rekomendasi pengguna lain gitu ya, rekomendasi pengguna lain yang memiliki kesamaan minat. Nah, ini salah satu alignment-nya. Kemudian personalisasi iklan sesuai dengan minat si penggunanya gitu. Nah, ini adalah alignment untuk berdasarkan dari business goal dan user goals-nya. Dari dua kasus yaitu YouTube dan juga Instagram. Nah, kemudian kita masuk ke scope. Tadi kalau di scope itu adalah dia mulai mentransformasikan user goal dan business goals-nya tadi gitu ya. Nah, biasanya kita bikin dalam Kano model. Nah, ini apa namanya, saya ambil dari salah satu, beliau ini merupakan ini juga sih, UI UX designer juga di salah satu, saya lupa ya apa di Tokopedia atau apa gitu ya. Nah, di Kano model ini dia bikin ada 4 kuadran ya. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, yang pertama adalah ada must be gitu, must be atau expected atau yang wajib. Nah, jadi kalau Anda mau bikin suatu apps gitu ya, nah Anda harus memperhatikan tuh fitur apa aja sih yang jadi syarat supaya kita bisa masuk terhadap si pasar atau kompetisinya. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau bikin suatu aplikasi e-commerce kayak mungkin Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, kalau kita mau bikin aplikasi itu, fitur-fitur apa aja yang must be atau wajib yang ada di fiturnya di aplikasinya kita. Ya, nah kayak misalkan apa button beli, keranjang gitu ya. Terus apa namanya? Fitur pembayaran. Nah, itu harus ada kan kalau kita mau bikin fitur e-commerce modelnya kayak gitu. Nah, itu apa kita harus melist fitur-fitur apa aja tuh yang wajib harus ada sesuai dengan konteks aplikasi kita. Nah, kalau pada bagian desired atau performance, nah di bagian desire atau performance itu adalah fitur apa aja ya yang kiranya konten apa aja yang kita itu bisa stay in the market. Jadi tetap kompetitif nih gitu. Kita bisa tetap kompetitif ini di sini gitu. Kira-kira fitur apa aja ya gitu. Jadi kalau yang must be yang wajib-wajibnya gitu. Tadi kalau e-commerce berarti harus ada fitur-fitur, kalau buat belanja bisa fitur apa aja sih yang ada. Nah, itu harus Anda masukkan yang wajibnya kudu ada gitu ya. Nah, kalau yang Anda supaya bisa tetap kompetitif gitu ya, fitur apa aja sih yang perlu dibutuhkan gitu supaya kita tuh bisa bersaing sama mereka gitu fiturnya gitu ya. Jadi kayak misalkan misalkan pembayarannya sekarang modelnya bisa pakai apa namanya, kalau sekarang kan bisa pakai apa namanya, OVO gitu ya, atau bisa pakai GoPay gitu. Nah, supaya mereka bisa lebih kompetitif gitu, apalagi misalnya bisa terintegrasi dengan beberapa apa namanya tuh, platform yang lain misalkan gitu. Nah, Anda harus memikirkan itu tuh fitur-fitur apa aja gitu. Ya, jadi pembayarannya bisa pakai apa namanya, bisa COD gitu kan ya, apa namanya, pembeliannya bisa COD gitu, dan sebagainya lah. Nah, itu fitur-fitur yang supaya kita bisa stay in the market. Nah, kalau di lighters atau exitment ini adalah sudah memikirkan kira-kira apa fitur apa yang kita tuh bisa lebih menonjol dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, jadi kalau di lighter ini gitu ya, ini excited equality. Jadi kita memikirkan kira-kira supaya kita bisa bersaing gitulah ya, bisa lebih menonjol dari kompetitor nih, kita pakai apa ya gitu. Misalnya tadi, kayaknya bisa nih kita pakai teknologi tadi misalkan.
pakai AR gitu. Jadi kalau misalkan nanti si user mau beli ya, mau beli di apa namanya, pakai e-commerce kita nyiapin teknologi AR. Jadi kalau misalnya dia mau beli ada suatu produk kosmetik, si user bisa nyobain langsung ke wajahnya, tinggal aktifin kameranya ya, terus user nanti bisa coba. Atau kalau misalkan untuk pakaian gitu ya, si user nanti aktifkan kameranya, terus nanti si pakaiannya kayak nempel ke badannya dia gitu. Nah, itu adalah delighters atau excitement-nya gitu ya. Kita sudah memikirkan fitur yang kita lebih menonjol dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Itu dari Kano model tuh ya. Nah, kemudian berikutnya kan tadi masuk ke structure. Nah, kalau di structure ini kita udah mulai masuk ke wire flow-nya gitu ya. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas HTA kan gitu. Jadi kalau misalnya goals-nya ini nanti apa aja ya plan-nya yang perlu dilakukan gitu. Kalau misalkan kita bikin goals kan kemarin ya, kita mau mencapai goals ini kira-kira metodenya apa, operatornya apa gitu ya. Ada selection nggak gitu. Itu udah masuk ke structure. Jadi saya nggak terlalu bahas di sini ya. Kemudian, nah ini udah masuk ke skeleton atau wireframes. Nah ini mungkin yang bakal kita dalemin lagi di materi setelah UTS ini ya, yang masuk ke UAS. Jadi udah masuk ke tahap desain. Nah skeleton atau wireframes ini kalau Anda lihat modelnya kayak gini wireframes. Ya, jadi kita bikin itu apa ya, kayak sketsa gitu modelnya. Nggak perlu diwarna-warnain ya. Jadi di tahap ini tuh kita mulai memikirkan nanti navigasinya, kemudian layoutnya, pemilihan komponen. Misalnya nanti saya mau pakai apa ya kira-kira. Kemarin kita udah bahas tuh di interaction style ya. Walaupun sekilas mungkin teman-teman bisa lihat-lihat lagi, kayak misalnya menu aja udah banyak kan pilihannya. Kemudian si button aja ada pilihannya, ada banyak gitu ya. Radio button, checkbox button dan sebagainya. Nah, kita memikirkan tuh nanti kita mau pakai jenis button yang mana. Ya, terus gimana sih apa namanya, informasi yang ditampilkan tuh nanti maunya kayak gimana sih modelnya gitu. Nah, tentunya semua ini tuh harus tetap sejalan dengan tahap strategi gitu, kebutuhan pengguna dan juga tujuan bisnisnya. Jadi balik lagi, ini nggak boleh jalan sendiri, ini berhubungan dengan tahap-tahapan tadi yang sebelumnya. Nah, untuk setiap penambahan screen, pemilihan komponen, pemilihan langkah, itu tentunya harus didiskusikan dengan user ya, karena UCD itu tadi. Nah, bagaimana menambahkan, memilih tersebut tuh bisa membantu si pengguna ketika mereka ingin memenuhi kebutuhannya atau membantu bisnis gitu ya mencapai tujuannya. Jadi tentunya pada tahapan ini tetap melibatkan si pengguna gitu ya. Jadi nanti kita mau pakai buttonnya ini gimana ya, dievaluasi lagi gitu. Jadi jangan apa namanya, hanya berdasarkan keinginan si desainer aja gitu, atau bahkan ikutin keinginannya programmer gitu. Nggak boleh. Ini harus sesuai dengan kebutuhannya si user. Karena kita udah bikin tadi tahapan-tahapan sebelumnya ya, sampai structure ya, maka ini dituangkan ke wireframe-nya. Dan tentu tadi libatkan lagi si user. Kita udah bikin ini sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan sebagainya. Ternyata misalkan ini udah kurang nih, harusnya seperti ini sebagainya gitu, udah ubah gitu ya. Jadi memang seringkali untuk pembuatan si apps itu seringkali mereka tidak memperhatikan si usernya. Jadi lebih kepada kemampuan si programmernya dan keinginan dari si kliennya gitu ya. Jadi hanya dari kliennya doang, tapi tanpa melibatkan si pengguna. Nah itu yang salah ya. Nah ini adalah wireframe ya. Jadi di wireframe itu kalau Anda lihat nih, ini ada navigasinya. Jadi kalau kita klik ini nanti dia ngelink kemana gitu ya. Nah jadi kelihatan navigasinya ya. Jadi di sini nanti dia ngelink kemana, nanti ini ngelink kemana dan sebagainya. Jadi harus sangat detail banget. Kalau misalkan di dalamnya ada button-button gitu, nah itu harus dijabarin di wireframe-nya gitu. Terus nanti begitu masuk ke tampilan yang ini, nanti di sini mau ada apa aja. Terus tadi misalkan apa layoutnya gitu ya. Terus buttonnya mau pakai apa, menunya ada apa aja dan sebagainya. Terus diperhatiin banget di wireframe. Nah, kalau wireframe-nya
udah well prepare, itu nanti kita akan masuk ke bagian visual design. Nah, kalau udah visual design ini baru nih kita memperhatikan nanti warnanya gitu ya, terus pemilihan ikonnya gitu ya, terus fontnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau udah ke tahap visual design, kita udah mulai bikin apa namanya, sudah mempercantik lah tampilannya gitu ya. Jadi udah kelihatan wujudnya lah gitu. Nah, tapi tentunya kan si visual design ini juga berdasarkan dari si wireframe tadi gitu. Jadi gini loh, jangan bikin sesuatu sistem itu terpisah-pisah ya. Jadi teman-teman itu jangan dibiasakan kalau Anda masuk ke tahapan tertentu itu, Anda jangan apa ya, kayak misalkan Anda mau bikin aplikasi gitu ya, ya udah Anda cuman bikin bikin kita bikin ininya doang gitu, bikin si visual desainnya aja, enggak kan gitu, tapi kita harus bikin wireframe-nya, kita lihat lagi wireframe ini berdasarkan apa dan sebagainya, jadi dirunut gitu kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang baik. Jadi sih gitu, Anda bikin aplikasi jadi, bikin apa namanya, tampilan antar mukanya jadi, tapi apakah memang sesuai nggak dengan user goals dan business goals-nya gitu. Nah, di tahapan visual design pun tetap ya kita melibatkan si usernya tentunya gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini, gimana usernya setuju atau enggak, mau atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kita bikin suatu sistem itu gampang ditinggalkan gitu ya, gampang ditinggalkan oleh si usernya gitu. Dan sayangnya udah capek-capek dibikin kemudian ditinggalkan, kayaknya apa namanya, sia-sia gitu yang sudah dikerjakan. Oke. Nah, ini adalah materi untuk user experience. Mungkin nanti selanjutnya saya akan bahas mengenai apa namanya tadi, visual design ya, terutama mungkin ya pada bagian prototype dan visual design. Nah, mungkin untuk membuat wireframe dan visual design nanti kita coba teman-teman bikin menggunakan Adobe XD, atau ada satu lagi tools open source yang bisa kita gunakan gitu. Oke, sekian materi tentang user experience. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.